SMA Nusantara selalu ramai oleh siswa yang berlarian di lorong-lorong, bercanda di kantin, dan sibuk dengan media sosial. Tapi ada satu tempat yang selalu dianggap membosankan, perpustakaan. Bagi banyak siswa, termasuk Alia, perpustakaan hanyalah ruangan penuh buku tua dan debu. Alia, siswi kelas 11 yang gemar menghabiskan waktu di ponsel dan media sosial, hampir tidak pernah masuk ke sana. Ia merasa membaca itu membosankan dan membuang waktu. Tapi hari itu, guru bahasa Indonesia memberikan tugas penting, membuat proyek penelitian tentang tokoh inspiratif dalam sejarah Indonesia. Alia merasa terpaksa. Dengan enggan, I memasuki perpustakaan. Bau buku tua dan kertas yang sedikit lembab langsung menyergap hidungnya. Lampu yang hangat menerangi rak-rak kayu tinggi yang dipenuhi buku. Alia berjalan pelan, mencari buku yang sesuai, sambil bergumam pada dirinya sendiri, semoga ini cepat selesai. Saat membuka salah satu buku tua, Alia melihat sesuatu yang aneh. Marin halaman-halaman buku itu dipenuhi catatan tangan. Tulisannya rapi, seolah ditulis oleh siswa lain yang dulu pernah membaca buku itu. Catatan-catatan itu bukan sekadar ringkasan, tapi pengalaman hidup, tips belajar, dan cerita tentang perjuangan seseorang untuk sukses. Alia terkejut, rasa penasarannya mulai muncul. Alia mulai membaca catatan-catatan itu dengan saksama. Satu demi satu, ia menemukan kisah yang menginspirasi tentang siswa yang belajar keras meskipun sering gagal, bagaimana mereka mengatasi rasa malas, dan pentingnya konsistensi. Salah satu catatan menulis, tidak ada yang instan. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar lebih banyak daripada dari keberhasilan. Alia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Selama ini ia sering menunda belajar, mengandalkan keberuntungan, dan menganggap membaca itu membosankan. Tapi catatan itu memberinya sudut pandang baru. Ia mulai membuat daftar hal yang ingin dipelajari, menulis jadwal belajar, dan bahkan mencoba teknik membaca cepat yang disebutkan di salah satu catatan. Selain itu, Alia mulai memperhatikan teman-temannya yang juga kesulitan dengan pelajaran. Ia berbagi catatan-catatan itu, memberitahu trik dan tips belajar yang telah dicatat oleh siswa terdahulu. Teman-temannya pun mulai merasakan manfaatnya. Perpustakaan yang dulu membosankan kini mulai terasa menyenangkan, seperti harta karun tersembunyi. Alia mulai membaca catatan-catatan itu dengan saksama. Satu demi satu, ia menemukan kisah yang menginspirasi tentang siswa yang belajar keras meskipun sering gagal, bagaimana mereka mengatasi rasa malas, dan pentingnya konsistensi. Salah satu catatan menulis, tidak ada yang instan. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar lebih banyak daripada dari keberhasilan. Alia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Selama ini ia sering menunda belajar, mengandalkan keberuntungan, dan menganggap membaca itu membosankan. Tapi catatan itu memberinya sudut pandang baru. Ia mulai membuat daftar hal yang ingin dipelajari, menulis jadwal belajar, dan bahkan mencoba teknik membaca cepat yang disebutkan di salah satu catatan. Selain itu, Alia mulai memperhatikan teman-temannya yang juga kesulitan dengan pelajaran. Ia berbagi catatan-catatan itu, memberitahu trik dan tips belajar yang telah dicatat oleh siswa terdahulu. Teman-temannya pun mulai merasakan manfaatnya. Perpustakaan yang dulu membosankan kini mulai terasa menyenangkan, seperti harta karun tersembunyi. Dengan semangat baru, Alia memutuskan untuk berbagi apa yang ia pelajari dari catatan-catatan itu. Ia membuat kelompok belajar kecil dengan teman-temannya di perpustakaan setiap sore. Mereka berdiskusi tentang tokoh inspiratif, membahas strategi belajar, dan bahkan membuat proyek kreatif yang menggabungkan sejarah dengan pengalaman mereka sendiri. Guru Bahasa Indonesia melihat perubahan Alia. Dulu pemalas dan tidak tertarik membaca, kini ia menjadi siswi yang rajin, percaya diri, dan mampu memimpin diskusi teman-temannya. Alia menyadari bahwa pengetahuan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa menjadi alat untuk menginspirasi orang lain. Selain itu, Alia mulai menulis catatan-catatan pribadinya di Marin buku perpustakaan, berharap suatu hari catatannya juga bisa membantu siswa lain, sama seperti catatan yang dulu mengubah hidupnya. Menjelang akhir semester, Alia sudah berubah drastis. Nilainya meningkat, ia lebih percaya diri, dan teman-temannya semakin menghargai kegiatan belajar di perpustakaan. Tempat yang dulu dianggap membosankan kini menjadi sumber inspirasi dan kreativitas.
Alia duduk di sudut perpustakaan, membuka buku tua dengan catatan-catatannya sendiri. Ia tersenyum, menyadari bahwa perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tapi juga menyimpan cerita, pengalaman, dan pelajaran berharga dari masa lalu. Ia menutup buku dan menatap rak-rak kayu yang tinggi. Di sana, banyak kisah menunggu untuk ditemukan, siap menginspirasi generasi berikutnya. Alia tahu satu hal pasti, membaca bukan lagi beban, tapi jendela menuju masa depan yang lebih baik.